Dalam sebuah pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua pada September tahun 2019, Presiden Joko Widodo tengah menggodok rencana membangun Istana Kepresidenan di Papua. Jika jadi dibangun, maka Istana Kepresidenan di Papua akan menjadi Istana Kepresidenan ke-7 yang dimiliki Indonesia. Lalu di mana saja ke-6 Istana Kepresidenan lainnya? Satu, Istana Negara. Berada satu komplek dengan Istana Merdeka. Istana Negara terletak di Jalan Veteran dan menghadap ke Sungai Ciliwung. Gedung Istana Negara mulai dibangun pada tahun 1796 di masa Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Namun, pembangunannya baru selesai pada tahun 1804 di masa Gubernur Jenderal Johannes Siebert. Semula, gedung ini merupakan rumah istirahat seorang pengusaha Belanda bernama Jacob Andries van Braam di Jalan Rijswijk, sekarang Jalan Veteran. 2. Istana Merdeka. Terletak di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pembangunan Istana Merdeka dilakukan pada tahun 1873 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal James Lindon. Keputusan ini didasari atas keinginan gubernur untuk membangun sebuah istana dekat Hotel Rijswijk yang menghadap ke lapangan Monas. Pembangunan Istana Merdeka rampung pada tahun 1879 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansberge dan menghabiskan biaya sebesar 360.000 gulden. Tempat itu kemudian digunakan sebagai kediaman resmi gubernur selain kediaman resmi lainnya di Bogor. Sebelum berubah nama menjadi Istana Merdeka, istana yang menghadap ke Monas ini telah mengalami banyak perubahan nama sesuai dengan situasi saat itu. 3. Istana Cipanas. Selain di Jakarta, Istana Presiden RI juga ada di Cipanas. Terletak di kaki Gunung Gede, Istana Cipanas memiliki suasana alam yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Bahkan Presiden pertama RI Soekarno menjadikan tempat ini untuk mencari inspirasi bagi pidato-pidatonya. Selain memiliki suasana alam yang asri, Istana Cipanas juga memiliki pemandian air panas dan sumber air mineral. Istana Cipanas dibangun pada masa Gubernur Gustav Willem Baron van Imhoff pada tahun 1742. Ia sendiri yang membuat sketsa bangunan istana itu dengan memadukan corak rumah musim panas Eropa dan arsitektur tropis. Pembangunan istana ini selesai dilakukan pada tahun 1746. Karena banyak dikunjungi, pemerintah kolonial menambahkan 3 bangunan di sekeliling bangunan induk pada tahun 1961. Hanya sedikit Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menggunakan tempat ini untuk rumah singgah karena perjalanannya yang melelahkan. Fungsi Istana Cipanas sendiri hanya digunakan sebagai tempat istirahat para pejabat tinggi negara dan pernah menjadi tempat akad nikah putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono dengan Alia Rajasa, tanggal 24 November tahun 2011. 4. Istana Bogor. Istana Bogor berdiri di atas tanah seluas 28 hektar di ketinggian 290 meter dari permukaan laut. Pembangunan Istana Bogor diawali dari perjalanan Gubernur Jenderal van Imhoff untuk mencari lokasi untuk peristirahatan pada tanggal 10 Agustus tahun 1744. Van Imhoff lalu menemukan sebuah tempat yang baik dan berudara sejuk di Kampong Baru. Ia pun memerintahkan untuk membangun sebuah pesanggerahan yang diberi nama Buitenzorg, bebas masalah. Istana Bogor selesai dibangun pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahuut de Montejer dengan banyak perubahan dari desain awalnya. Adanya kebun raya sendiri muncul dari ide Prof. Caspar George Karl Reinward, yang pada tahun 1816 diangkat menjadi Direktur Pertanian. 5. Istana Yogyakarta. Pada masa revolusi, pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta ketika terjadi agresi militer Januari tahun 1946. Di Istana Yogyakarta inilah Presiden Soekarno dan Moh-Hatta memimpin pemerintahan. Istana Yogyakarta atau disebut dengan Gedung Agung dibangun pada Mei tahun 1824 oleh pemerintahan Residen Anthony Hendrik Missaert untuk kediaman resminya.
Lokasi pembangunannya tepat berada di seberang Benteng Rustenburg yang sudah berdiri sejak 1767, sempat runtuh akibat gempa 1867. Istana Yogyakarta didirikan kembali dengan gaya arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis. Sekarang Gedung Agung digunakan sebagai tempat menginap presiden dan wakil presiden bila sedang berkunjung ke Yogyakarta. Di tempat ini pula Ibu Fatmawati melahirkan Megawati Soekarnoputri, tanggal 23 Januari tahun 1947. 6. Istana Tampak Siring. Tak hanya di Jawa, Istana Presiden juga berada di Pulau Bali. Istana Tampak Siring merupakan satu-satunya istana yang dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka. Presiden Soekarno memiliki peran penting dalam merancang bangunan istana ini. Pendirian Istana Tampak Siring dilatar belakangi oleh banyaknya tamu negara yang datang ke Indonesia. Karena Pulau Bali terkenal akan keindahannya, Istana Kepresidenan pun didirikan di pulau ini. Istana Tampak Siring berdiri di atas lahan pemberian dari Raja Gianyar di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pembangunannya mulai dilakukan pada tahun 1957 dan selesai pada tahun 1963. Tak seperti corak arsitektur kelima istana lainnya, Istana Tampak Siring sangat kental dengan ciri keindonesiaan dan nuansa lokal Bali.